Roy Suryo cari aman. Kalau semisal nanti keputusan pengadilan terbukti bahwa ijazah Jokowi ini ternyata palsu, maka yang harus dipenjarakan adalah Jokowi. Tapi kalau semisal ternyata terbukti nanti ijazahnya Jokowi ini asli, yang harus dipidana itu adalah penyebar hoak foto ijazah Jokowi. Loh, kok lucu? Kok malah cari aman gitu loh? Yang berkoar-koar sampai sekarang ya sempat mengatakan memang ijazah Jokowi ini palsu, itu Anda, Roy Suryo. Jadi jangan sampai nanti kalau ternyata terbukti ijazahnya Jokowi ini asli, jangan sampai Anda mengelak dan berkata yang harus dipenjarakan itu yang mengupload foto hoak ijazah Jokowi. Tak kasih tahu ya guys, Ini Pak. seseorang dikatakan pakar itu apabila S2, S3, atau S1, S2, S3 itu keilmuannya sama guys. Misalnya, seorang pakar telematika di mana S1-nya ilmu telematika, S2-nya ilmu telematika, S3-nya ilmu telematika, dan dia mengajar S1, S2, S3 telematika. Itu baru dikatakan pakar guys. Lah sekarang Roy Suryo S1-nya aja ilmu komunikasi, S2-nya magister kesehatan. Memang di UGM, tapi keilmuannya bukan telematika. Dari mana guys dia dikatakan pakar? Dari mana? Rumusnya apa dia dikatakan pakar? Atau dia ngaku-ngaku pakar? Karena setiap kali dia mungkin menawarkan diri menjadi seorang ahli atau seorang pakar di persidangan. Kehadiran kami gitu kan, DPWA ke DPD juga pemohon juga ikut sertanya DPD gitu kan, mengawal bersama lah gitu. Ijazah Pak Jokowi palsu. Jadi di UGM kita menemukan skripsi palsu, di Solo kita menemukan ijazah palsu. Itulah yang menambah keyakinan terus teman-teman semua TPWA bahwanya terus berlanjut gitu sampai pada pembuktian. Analisis penuh oleh dua ahli kita, ahli digital forensik Dr. Rismon dan ahli telematika Dr. Roy Suryo. Dan kemudian Dr. Roy Suryo dan Pak Rismon tambah Dr. Tipa dan saya gitu. Akhirnya dilaporkan kan gitu. Ya guys, seperti biasa balik lagi bersama saya Uki Kevin. Kita bahas lagi yang lagi viral, yaitu tentang apa guys? Roy Suryo diselidiki katanya polisi bergerak terkait tuduhan ijazah palsu dari Pak Jokowi ya, mantan Presiden Indonesia guys. Dan ini ada beberapa komentar. Nah, kita lihat seperti apa beritanya ya. Polres Metro Jakarta Selatan menyatakan akan memanggil 5 saksi dari tim pelapor untuk menggali keterangan lebih lanjut. Sementara itu, Jokowi sudah datangi Polda Metro Jaya dan menyebut tuduhan itu sebagai fitnah. Ia bahkan siap ijazahnya diperiksa secara digital forensik. UGM pun telah menegaskan ijazah Jokowi asli. Apakah ini akan jadi akhir dari kontroversi? Follow channel kami untuk update lengkapnya. Sudah menghina saya sehina-hinanya. Waduh. Sudah menuduh ijazah itu ijazah palsu, sudah merendahkan saya serendah-rendahnya. Ya nanti dibuktikan lewat proses hukum, nanti akan kita lihat. Waduh guys, secara tegas ini ada lagi Tifa CS suruh buktikan sendiri asli setidaknya ijazah Jokowi dengan gelar dokter yang mereka sombongkan selama ini ya. Sidang mediasi pihak Jokowi tolak serahkan ijazah guys. Untuk memenuhi atas tuntutan tersebut ya, dengan alasan bahwa penggugat ini tidak memiliki legal standing, tidak memiliki untuk mengajukan tuntutan hak terkait dengan adanya persoalan yang saat ini disengketakan. Yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, perlu kami sampaikan bahwa setiap orang itu berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Ya. Selain itu di dalam Universal Declaration of Human Rights itu sendiri juga dinyatakan
bahwa tidak seorang pun boleh diganggu urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya, atau hubungan surat menyuratnya dengan semena-mena. Juga tidak diperkenankan melakukan pelanggaran atas kehormatan dan nama baik. Waduh. Jawa Barat ngeri-ngeri sedap. Apa nih? Berkoalisi di tingkat nasional tidak ada masalah. Waduh. Yang memfitnah ijazah Bapak Jokowi katanya palsu, ini saya kasih saran yang terbaik. Sebentar lagi Anda, saya yakinnya Anda pasti akan dipidana. Menurut saya Anda saat ini ngumpul dengan keluarga, anak, cucu di rumah aja, makan yang enak-enak, karena sebentar lagi Anda pasti masuk bui. Waduh. Dalam hal ini kami menyatakan kan, Minta tenaga forensik. ahli digital forensik yang netral dan yang seimbang. Ya, nanti Dr. Rizwan akan menyampaikan kenapa kami keberatan kalau hanya ahli digital forensik dari kepolisian. Ya, gitu. Ini minimal harus ada ahli digital forensik yang netral atau kalau perlu internasional yang ada. Waktu datang nanti Jokowi pakai mobil yang belum bayar pajak. Ya, iya. Dan katanya itu rental. Ya, nama sebuah perusahaan. Bohong lagi nih. Bohong lagi. Setelah diteliti, perusahaan itu adalah perusahaan atas nama Kahiyang Ayu. Anaknya. Istrinya Bobi. Waduh. Momen Roy Suryo dipermalukan oleh pengacara Jokowi. Mohon maaf, saya mau klarifikasi. Tadi kan Anda bilang bahwa ada tulisan tesis. Itu skripsi siapa yang ada tulisan tesis, Mas? Yang ada tulisan tesis itu adalah bukan miliknya Pak Jokowi. Oh, bukan milik Pak Jokowi ya? Ya, tapi punya Pak Jokowi nggak ada. Oke, tapi yang tadi tesis bukan punya Pak Jokowi. Agar clear satu Indonesia, rakyat semua clear. Ya. Bukan punya Pak Jokowi. Bukan. Waduh. Oke, terima kasih. Temennya yang diaku-aku. Waduh. Jokowi ini bukan hanya harus diadili ya, tapi dia harus dipenjara dan diasingkan. UGM sudah 2 kali tidak datang menghadiri di PN di sidang mediasi Pengadilan Negeri Solo atau Surakarta, Mas? Solo, sama. Ya, Pengadilan Negeri Solo. Karena sekarang kalian seperti tisu untuk mencebok Jokowi, kotorannya Jokowi. Saat disebut tisu. Loh, kan kita dapati berapa kali mereka memalsukan dokumen, Bang. Ada satu nama dosen pembimbing, 2 tanda tangan berbeda. Nanti yang tersisa percaya Pak Joko Widodo tinggal basirnya. Roy Panci ya tuh. Roy Panci. Kawan-kawan. Iya, bentar lagi ya kamu ini akan malu ya. Wong kok yo unik gitu. Kowe iki lak yo lulusan UGM to. Kok iso-isone ra percaya karo universitasmu dhewe, padahal UGM ya wis menyatakan bahwa Pak Jokowi itu adalah alumnus dari UGM. Saiki mau cuci tangan ya, sesuk indang di penjara ngono ae lho ya, gantung ngono to diarak. Waduh. Tapi yang jelas kalau Bang Roy mengatakan bahwasannya itu palsu, kita mengatakan asli karena kita berdasarkan satu institusi yang memang luar biasa yang juga adalah Pak Andi, jangankan Bapak, ya? Saya aja dari UGM aja mengatakan palsu, Anda bukan dari UGM kok bisa mengatakan asli. Begini Bang Roy, dasar saya adalah inilah institusi besar, ya. Tidak gampang ya institusi itu menjelek-jelekan ataupun membuka kedoknya juga, gitu kan? Tidak mungkin. Ya. Apa yang dia lakukan itu adalah kebenaran yang terjadi loh. Ya, dan itu diakui oleh rektor sendiri, Ibu Afi, ya kan, bahwa ini ada benar alumni saya. Nama rektornya aja salah. Loh, Profesor Dr. Ova Emilia. Ya, salah kan? Salah kan masalah, ini kan salah tang. Saya juga bisa katakan Ovi jadi Ova aja boleh kok. Nggak boleh, kalau nggak nama orang kan? Nama orang nggak boleh salah. Waduh. Yang diteliti itu yang mana? Jokowi menyerahkan diri ke kantor polisi gampang menghindari amukan massa. Yang diberikan oleh wakil rektor dan itu milik perpustakaan Fakultas Kehutanan. Clear, itu resmi. Yang mereka mengatakan yang ini skripsinya. Nah itu kan menurut pasal. Artinya semua menurut Universitas Gajah Mada, Pak. Iya, mana? Foto skripsi yang Mas bicara itu yang mana? Ada. Nah, makanya kita sudah sampaikan semua file, semua keterangan kepada para penyidik. Yang tadi mungkin Mas Roy bilang tidak ada lembar pengesahan. Ya. Nah mungkin saya harus bilang bahwa semua skripsi Pak Jokowi ada lembar pengesahannya. Clear, jelas.
sehingga kita apple to apple kan, kita bicarakan dokumen yang mana, ya kita bicara kopi atau bicara ASI, jadi tentunya makanya kami juga sampaikan beberapa kali, ini juga mungkin bukan khusus Mas Roy tapi untuk ya, seluruh peneliti atau apapun, tentunya untuk meneliti ilmuwan itu kan sumbernya dulu yang utama. Persis. Dan baru ada metode-metodenya. Ya, sumbernya harus valid dulu. Ya. Kalau yang diteliti ini adalah ngambil dari mana yang belum resmi dari yang memiliki atau dokumen yang sudah divalidasi, tentunya kan akan gugur. Ini kan juga masalah tempat katakan di tempat saya sempat dengar juga masalah katakan ini. Ya. Artinya bahwa harus apple to apple yang dibandingkan yang mana. Itulah makanya kami datangi Polda Metro untuk memberikan semua dokumen yang ada, semua keterangan yang bisa diberikan langsung oleh Pak Jokowi. Ya inilah nanti biar penyidik yang menguji. Boleh tanya nggak Mas Jakob? Waktu di Polda Metro bawa skripsi nggak? Nah itu nanti kita masuk aja Mas ketika penyidikan. Berarti nggak bawa? Kita masuk ke penyidikan. Iya nggak Kita bawa masuk ke kan? penyidikan nanti Pak. Iya udah nggak bawa. Artinya yang kita laporkan ke Polda Metro itu adalah peristiwa-peristiwa yang diduga telah menuduh dan memfitnah Pak Jokowi memiliki ijazah palsu. Nah, menurut pendapat kami mana nih setelah melihat beberapa infonya? Mungkin kalian punya pendapat tentang ijazah palsunya Pak Jokowi ya. Apakah benar beliau ini memakai ijazah palsu atau emang benar beliau adalah lulusan dari UGM ini guys. Nah, menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan sampai jumpa di video selanjutnya. Saya selalu buat kalian ya. See you guys.